Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Francisca, NIM 05021281924020. Di sini saya akan memaparkan materi saya, mata kuliah elemen mesin saya. Dengan alat yang saya gunakan yaitu Sharp Lightning Ruler Bearing. Baiklah, saya akan share screen. Bearing yang saya gunakan yaitu Sharp Lightning Ruler Bearing. Ini alat yang akan saya paparkan materinya, yang dengan nama saya Bella Francisca, NIM 0502128128192420, Prodi Teknik Pertanian, kelas Indralaya, mata kuliah elemen mesin. Nah, sebelum masuk ke alat ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bearing. Nah, bearing merupakan elemen mesin yang dipakai untuk membatasi gerak relatif pada dua komponen atau lebih dalam satu mesin, sehingga bisa digerakkan pada arah yang diinginkan, seperti ini. Diinginkan, contoh penggunaan bearing adalah menjaga poros mesin untuk tetap berputar pada sumbu dan komponen lain pada jalurnya. Nah, fungsi bearing. Nah, fungsi utama bearing adalah untuk mengurangi gesekan angular yang terjadi pada dua benda dengan gerakan relatif satu dengan yang lain. Misal gerak poros pada sumbu putarnya dan juga sebagai tumpuan benda yang berputar. Klasifikasi bearing. Nah, secara umum, bearing dapat diklasifikasikan berdasarkan arah beban dan berdasarkan konstruksi atau mekanisme mengatasi gesekan. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan arah pada pembebannya terdiri atas, yang pertama itu jurnal bearing, bantalan yang bebannya ditahan dalam arah radial tegak lurus dengan poros. Nah, ini gambar dari jurnal bearing. Nah, yang selanjutnya itu B, bantalan aksial atau terus bearing, merupakan bantalan yang menahan beban dalam arah aksial. Ini gambar dari bantalan aksial. Selanjutnya itu bantalan kombinasi, yaitu bantalan yang mampu menahan kombinasi beban dalam arah radial dan arah aksial, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini gambar dari radial dan dari bantalan kombinasi. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan konstruksi atau mekanisme mengatasi gesekan. Yang pertama itu bantalan luncur atau slider bearing, merupakan bantalan luncur menggunakan mekanisme sliding, di mana dua permukaan komponen mesin saling bergerak relatif. Di antara kedua permukaan terdapat pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antar kedua permukaan. Nah, ini gambar dari bantalan luncur yang atas. Yang selanjutnya itu bantalan gelinding, merupakan bantalan gelinding menggunakan elemen rolling untuk mengatasi gesekan antar dua komponen yang bergerak. Kontak gelinding terjadi antara elemen ini dengan komponen lain, berarti pada permukaan kontak tidak ada gerakan relatif. Nah, ini contoh dari bantalan gelinding. Nah, bearing itu terbagi menjadi dua, yaitu ball bearing dan roller bearing. Nah, di sini saya menggunakan dari tipe roller bearing, jadi saya akan menjelaskan mengenai roller bearing. Nah, roller bearing disebut juga needle bearing, digunakan untuk menanggung beban radian yang tergolong besar. Roller bearing berupa roller yang berbentuk silinder dan kinerjanya adalah kontak antara bagian dalam inner surface dan bagian luar outer surface, bukan bertumpu pada satu titik seperti ball bearing. Nah, jika roller bearing ini mempunyai kelebihan, berarti dia akan mempunyai kelemahan, yaitu kelemahan dari roller bearing ini tidak dapat menerima atau menanggung beban terus yang besar. Nah, adapun jenis dari roller bearing ini adalah self-aligning roller bearing, cylindrical roller bearing,
tapered roller bearing, dan needle roller bearing. Nah, di sini saya akan menggunakan yang A, self lightning roller bearing. Nah, self lightning roller bearing. Ini merupakan gambar dari self lightning roller bearing. Nah, saya akan menjelaskan mengenai self lightning roller bearing. Self lightning roller bearing memiliki cincin luar dengan permukaan raceway bulat dan cincin bagian dalam dengan garis ganda elemen bergulir berbentuk barel. Bantalan roll menyelaraskan diri memungkinkan penyelarasan kemiringan poros. Bearing jenis ini mempunyai dua baris elemen roller yang pada umumnya mempunyai alur berbentuk bola pada cincin luarnya. Bearing jenis ini memiliki kapasitas beban radial yang besar sehingga bearing ini sangat ideal untuk menahan beban kejut. Bantalan self lightning memiliki dua baris bola dengan raceway bulat umum di lingkar luar. Ini memberi bantalan properti penyelarasan sendiri, memungkinkan ketidaksejajaran sudut poros relatif. Oleh karena itu, mereka sangat cocok untuk aplikasi di mana ketidaksejajaran dapat timbul dari kesalahan dalam pemasangan atau dari defleksi poros. Selain itu, bantalan bola self lightning yang tidak disegel memiliki gesekan terendah dari semua jenis bantalan. Nah, ini self lightning roller bearing. Nah, di sini dia bisa berputar ke seluruh arah. Ini dapat kita putar ke seluruh arah yang memudahkan kita. Ini. Nah, untuk ukuran self lightning roller bearing, untuk ukuran dari self lightning roller bearing ini memiliki ukuran akhiran E, memiliki tingkat beban yang lebih tinggi daripada desain standar asli karena perbaikan dalam konstruksi internal. Mereka dilengkapi dengan serat kaca yang diperkuat sangkar polamida 6,6 sebagai standar. Sangkar kuningan mesin atau apa saja disediakan dalam ukuran lain. Nah, dari sini bisa kita lihat untuk ukurannya itu terlihat dari gambar di sini. Nanti ada tulisannya di sini, di miringan sini. Nah, ini merupakan jenis dan ukuran dari self lightning roller bearing. Tipe konstruksi ini untuk ukurannya, bearingnya, serisnya. Nah, untuk jika ini akan mengalami suatu kecacatan. Jadi di sini ada jenis-jenis cacat bantalan pada bearingnya, yaitu pertama cacat lokal pada lintasan dalam inner race, yang kedua cacat lokal pada lintasan luar outer race, yang ketiga cacat lokal pada pemisah, yang keempat cacat lokal pada roller. Nah, jika ada kecacatan maka kita akan melakukan perawatannya, ya, perawatan atau maintenance-nya. Yang pertama itu perawatan preventif adalah menjadwalkan aktivitas perawatan pada interval waktu yang sudah ditentukan berdasarkan jam kerja mesin atau kalender. Yang kedua itu perawatan setelah terjadi kerusakan atau breakdown maintenance adalah perawatan yang dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja sehingga mesin tersebut tidak dapat beroperasi secara total dalam kondisi mendadak. Nah, ini merupakan referensi jurnal dari materi BPT saya hari ini mengenai self lightning roller bearing. Nah, ini dokumentasi saya. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja materi dari saya mengenai self lightning roller bearing. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.